Yang pertama awalul lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua awalul nisfi min Sya'ban, yang insyaallah 16 hari lagi kita akan sampai di bulan nisfu Sya'ban. Besok terakhir malam Rajab, lusa kita masuk di bulan Sya'ban. Sya'ban juga merupakan bulan teragung, bulannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Kenapa kok dikatakan bulannya baginda Nabi? Kenapa kok dikatakan syahri? Habib Abu Bakar Al-Masyhur beliau mengatakan li Nabi wiladani. Untuk Nabi Muhammad ada dua kelahiran. Yang pertama Syahrul Rajab, bulan Rajab, yaitu bulan dilahirkan jasmaninya beliau keluar daripada rahim mulia Sayyidatina Aminah yang dalam keadaan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesempurnaan, yang lahirnya memadamkan api baris yang 500 tahun, yang ratusan tahun tidak pernah padam, yang lahirnya membuat berhala Lata, Manat, Uzza pada berjatuhan sujud di depan Ka'bah, yang lahirnya membuat negeri Sam terang benderang, yang lahirnya membuat malaikat antri dari mulai pertama sampai ke bumi menyambut kemuliaan baginda Nabi, menyambut lahirnya sosok makhluk mulia, yang lahirnya membuat pintu-pintu surga terbuka lebar, bidadari dihiasi begitu mewah dan begitu indah dan cantiknya, pintu-pintu neraka ditutup rapat karena lahirnya sosok makhluk agung baginda Nabi Muhammad SAW, yakni pada bulan Rabiul Awal. Sedangkan pada bulan Sya'ban ini lahirnya ta'dhimu syahri Rasulillah, lahirnya keagungannya baginda Nabi Muhammad SAW. Inda nuzuli ayati innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini merupakan Sya'ban nanti yang akan datang 2 hari lagi, merupakan bulan lahirnya keagungan baginda Nabi di saat turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, mereka berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semakin bertambah-tambah keagungannya baginda Nabi Muhammad SAW karena Allah membacakan salawat kepada baginda Nabi, karena para malaikat berselawat kepada baginda Nabi. Meskipun perlu kita pahami bahwa salawatnya Allah bukan Allah baca salawat seperti kita, tapi salawatnya Allah berikan jaminan ampunan kepada baginda Nabi, dosa yang lalu kalau ada, yang sekarang kalau diperbuat, yang akan datang kalau ada, itu sudah penjaminan ampunan dari Allah. Beliau maksum, tidak ada satu dosa pun yang akan diperbuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sya'ban nanti bulannya Rasulullah, bulan lahirnya keagungan baginda Nabi, turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka Sya'ban ayo kita sirami ini tanaman yang kita tandur di bulan Rajab dengan kasratus sholawat, dengan banyak-banyak baca sholawat. Dan Ramadan bulan manen, khatamkan Quran, maka insyaallah keluar dari Ramadan hasil panen kita masuk satu Syawal seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, tidak punya dosa sama sekali. Kalau mati saat itu, maka insyaallah kita mati dalam keadaan husnul khatimah karena Allah sudah bersihkan kita daripada dosa-dosa. Kapan dimulai ini? Dari Rajab ini. Masih ada 1 malam lagi besok untuk kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jumat pertama di bulan Rajab juga punya kemuliaan. Pada Jumat pertama di bulan Rajab dipindahkannya nurnya Nabi Muhammad daripada Sayyidina Abdullah ayahnya beliau pindah ke rahim mulia Sayyidatina Aminah, ditransfernya nutfah Sayyidina Abdullah ke rahimnya Sayyidatina Aminah yang menjadi cikal bakal sosok makhluk mulia, sosok makhluk agung, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Jumat pertama bulan Rajab disebut Lailatul Ghaib, malam yang penuh pengharapan, di mana kapan kita munajat kepada Allah, di mana kapan kita minta kepada Allah, di mana kapan kita berdoa kepada Allah. Allah akan penuhi hajat kita, Allah akan penuhi permintaan kita, Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Ada di bulan Rajab. Kemudian terakhir lagi peristiwa yang sangat besar, yakni 2 hari yang lalu yang barusan kita lewati, malam 27 Rajab merupakan malam teragung, malam teristimewa di saat baginda Nabi Allah uji dengan berbagai macam ujian-ujian. Ditinggalkan istri tercinta Sayyidatina Khadijah, seorang istri yang begitu gigih membantu perjuangan Rasulullah, hartanya yang banyak habis. Paman tercinta
Abu Thalib juga dipanggil Allah, dijemput Allah, gundah gulana Rasulullah, sedih Rasulullah, tapi yang buat mereka seperti gundahnya kita. Gundahnya Rasul bukan gundah seperti gundahnya kita. Dan kemudian Allah perintahkan dakwah ke Taif sampai Taif bukan disambut dengan senyuman, bukan disambut dengan syahadat, tapi disambut dengan lemparan kotoran unta, disambut dengan lemparan batu, masuk baju putih bersih, keluar beliau penuh dengan darah. Maka Allah jemput beliau untuk menghadap ke hadrat ilahi, dijemput lewat malaikat Jibril dan Mikail bersama Buraq untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tepatnya tanggal 27 Rajab. Ini peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat besar, karena pada peristiwa itu Rasulullah mendapatkan kemuliaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Rasul mendapatkan kemuliaan, keagungan yang tidak pernah dimiliki oleh para nabi, oleh para malaikat, yakni kemuliaan baginda Nabi menatap langsung zatnya Allah yang Maha Agung, menatap langsung zatnya Allah yang Maha Mulia, Dzul Jalali wal Ikram. Sehingga Imam Ahmad Al-Busri mengatakan, kaifa tarqa ru'yakal anbiya ya sama'u ma tawalat hasana. Apa kata Imam Ahmad Al-Busri? Bagaimana ada nabi, ada makhluk yang bisa mengimbangi derajatnya, derajat keagungannya, kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya diumpamakan langit, di atas langit ada langit, di atas langit ada langit, kemudian langit terakhir tidak ada langit lagi, maka langit terakhir itulah derajatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mengimbangi kemuliaan baginda Nabi, baik malaikat maupun para nabi. Bahkan sebutir debu yang lengket di terompahnya Rasulullah pada waktu beliau Mi'raj lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Ini kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alangkah beruntungnya Allah jadikan kita sebagai umat teragung ini, umat akhir zaman ini, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syukur nikmat teragung ini, jangan sia-siakan kemuliaan ini dengan tetap menanamkan di hati kita kecintaan yang besar, ittiba kepada baginda Nabi, mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita telah mendapat satu kemuliaan yang besar, yakni umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan peristiwa yang agung, yang sebelumnya, di mana di saat baginda Nabi sebelum bertemu Allah ke hadrat Nabi Sidratul Muntaha untuk mendapatkan sebuah mandat yang sangat besar, mendapatkan amanah yang sangat besar, Allah tampakkan kepada Nabi kita, Allah tunjukkan kepada Nabi kita tamsilan, perumpamaan, kebaikan daripada umatnya dan keburukan daripada umatnya. Rasul ditampakkan Allah bersama malaikat Jibril, di bawah aras ada sekelompok orang yang mendapat naungan cahaya aras dengan makom, dengan derajat yang begitu tinggi. Maka Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula'i, siapa mereka ya Jibril? An-nabiyuna hula'i, mereka nabi? Am-malakun hula'i, apa mereka itu nabi atau mereka malaikat? Lah, kata Jibril, ula'ika umatuk, mereka adalah umatmu. Rasul terkejut, ada umat Nabi Muhammad, yakni kita mudah-mudahan kita termasuk daripada mereka yang dinaungi aras, yang berada di tempat yang begitu mulia. Maka Nabi kita bertanya, apa amalannya ya Jibril sehingga umat mendapatkan kemuliaan yang begitu istimewa? Mereka punya 3 amalan, mereka punya 3 keistimewaan, kata malaikat Jibril alaihissalam. Yang pertama, alladzina lisanuhum rabbul lidzikrillah, yaitu orang-orang yang hatinya, yang lisannya selalu basah untuk berzikir, mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lisannya, lidahnya selalu basah untuk berzikir, menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung malam ini kita berada dalam majelis yang agung ini, majelis yang mulia ini, majelis semisal ini wajib kita pertahankan, karena ini majelis yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Karena ini majelis yang dapat kita banggakan di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun masih jauh daripada kesempurnaan. Karena ini majelis
majelis yang mampu menjadi pengobat hati kita. Karena sungguh kapan kita sebutkan nama Nabi, sungguh Nabi hadir bersama kita. Ma min ummati yusallimu alayya, tidaklah dari umatku yang bersolawat kepadaku illa radallahu azza wa jalla, melainkan Allah kembalikan ruhku hatta auda alaihi salam, sehingga aku menjawab salam sapa daripada umatku. Malam ini Rasul bersama kita, hadir menjawab salam sapa kita, karena kita duduk dalam majelis kita agungkan, kita baca ayat-ayat Allah, kita agungkan Allah, kita muliakan Allah, dan kita agungkan, kita sebut-sebut kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sia-siakan majelis semacam ini. Mau hujan, mau petir, kondisi apapun, istiqomahkan duduk dalam majelis ini. Al-ajru biqadri ta'am, pahala tergantung sulitnya mendapatkan. Kalau Sabtu kemarin kita datang tidak hujan, kalau seandainya bisa dihitung, karena sungguh ada malaikat yang menjaga jumlah tetesan air, yang punya tangan 1000, tiap tangan punya mata 1000. Kemudian tanya, man anta, kamu siapa? Aku malaikat yang ganti rotul menjaga tetesan air. Kamu tahu jumlah tetesan air dari Nabi Adam sampai akhir zaman? Aku tahu jumlahnya semua. Kecuali satu yang enggak tahu, apa itu? Aku enggak tahu ya Muhammad, kapan ada umatmu yang baca sholawat kepadamu sekali saja. Rahmat yang Allah turunkan kepada umatmu sebab sholatnya kepadamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kalau malam Sabtu kemarin semisal pahala itu 1 miliar atau mungkin tidak terhitung, malam ini double bahkan lebih banyak. Kenapa? Karena kita hadir di qadri ta'am, kita hadir ditantang dengan hujan, kita hadir diuji dengan hujan. Ini pahala lebih besar yang Allah berikan kepada kita. Beruntung malam ini untuk yang kita duduk dalam majelis ini, yang kita hadir dalam majelis ini, dan mudah-mudahan saudara kita yang malam ini tidak hadir juga mendapat kebaikan dari apa yang kita lakukan malam ini. Jangan bakhil dalam masalah kebaikan. Dia akan bagi-bagi sama mereka istiqomah bersama kita malam ini gak hadir. Mudah-mudahan juga dapat kebaikan daripada kebaikan kita malam ini. Maka ayo hadir wal hadir rahimanallah. Jangan sia-siakan majelis semacam ini untuk terus berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sungguh selawat ini punya kegunaan yang begitu banyak, keuntungan yang luar biasa, baik di dunia, di kuburan, waktu dibangkitkan dari kubur, bahkan waktu bertemu Allah, bahkan waktu berada di surga. Selawat pada waktu kita hidup punya keutamaan yang luar biasa. Pada waktu kita di kubur punya manfaat yang sangat besar. Waktu dibangkitkan dari kubur, waktu bertemu dengan Allah, bahkan waktu berada di surga. Pada waktu kita di dunia, satu hadis saja yang kita sampaikan. Padahal masih begitu banyak hadis yang mengatakan ini. Baginda Nabi mengatakan, man sholat alaiya sholatan wahidatan, siapa yang bersolat kepadaku satu kali saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup sekali saja dia baca, maka qadallahu mi'ata hajatin, Allah penuhi baginya 100 hajat. Sab'una min hajatil akhirah wa salasuna min hajatil dunia. Yang 70 nanti di akhirat kita ambil, yang 30 Allah berikan di dunia. Kalau satu saja 30, kalau tadi kita 100 kali salawat sudah 3.000. Hajat apa 3.000 ini? 300 sudah mentok, minta supaya cepat dapat jodoh, cepat utangnya lunas, yang punya utang, yang punya penyakit yang disembuhkan sakitnya, yang hafalannya payah nggak menghafal, baru 4. Minta jodoh yang cantik 5, jodoh yang kaya 6. Kalau untuk 300 hajat sudah cukup mentok. Ini 3.000 hajat. Satu sholawat 30 hajat dunia. Ini manfaat sholawat yang kita baca di dunia. Maka jangan sayang-sayang ini lisan untuk bahasa, untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama pernah mengatakan begini, bahwasanya yang menjadi penghalang, yang menjadi sesuatu yang menakutkan, yang menjadi sebuah ujian bagi manusia di dunia dan di akhirat, yang buat dia menjadi tidak punya selera, itu sumpah. Kalau di akhirat itu dosa. Orang kalau di dunia sumpah, di dunia galau, kaya pun kalau galau, kalau sumpah gak enak. Jadi pejabat kalau sumpah galau dikejar-kejar KPK, pening kepalanya. Jadi pejabat dikejar-kejar KPK, sumpah rasanya gak enak hidup ini. Maunya tak kemana, dunia sempit orang-orang pada sumpah. Di akhirat orang kalau punya dosa, ketakutannya luar biasa. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa ujian
bukan ujian kalau di akhirat, sesuatu yang bakal jadi manusia. Dan dua perkara ini ternyata amalannya adalah salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ini uksiru alaika salat. Ya Rasul, aku senang baca salat yang banyak kepadamu. Fama aja'alna salat, ya Rasul, bagaimana aku memperbanyak salawatku? Masih kata Rasul, terserah kau. Arubu, kalau seperempat ya Rasul, masih tak. Fa'in zidita fahuwa khair. Kalau mau tambah itu lebih baik. Anis ya Rasul, kalau separuh masih tak, terserah kau. Fa'in zidita, kalau mau tambah fahuwa khair, itu baik. Oh, kalau gitu Rasul aslu sayin 2/3 kepada Rasul masih tak. Rasul masih fa'in zidita fahuwa khair. Kalau kau tambah itu baik. Oh ya Rasul, kalau gitu ajal salat, ajallaka salati kullah. Kalau gitu Rasul, semua hidupku menggunakan salawat kepadamu. Oh, fa'idzan kata Rasul, kalau demikian tukfa hammuka wa tukfar dzambuka. Kalau kau jadikan hidupmu selalu bersalawat kepada baginda Nabi, bangun tidur sholawat, habis sholat sholawat, kemana-mana sholat, asal jangan di kamar mandi sholawat, asal jangan di WC sholawat, kemana pun suatu jadikan hidupmu sholawat kata Rasul, tukfa muka, dicukupi susahmu, dicukupi galaumu, kau gak akan punya galau, kau gak akan punya kesedihan, kau gak akan punya kegelisahan kata baginda Nabi, dan diampuni dosa-dosamu. Ternyata sholawat menghilangkan galau dan menghapuskan dosa. Ini amalannya. Kalau untuk af'al perbuatannya dalam diri kita, dalam hati kita, kunci supaya tenang gampang. Dalam hadis qudsi Allah katakan, antum turiduna wa ana urid. Kamu punya keinginan, aku juga punya keinginan kata Allah. Wala yakunu illa ma urid. Enggak akan terjadi kecuali yang menjadi keinginanmu. Maka fa in salamtum fi ma turid, maka kalau kamu pasrah dengan keinginanku, fa kaifa ituka fi ma turid. Aku cukupkan keinginanmu. Maka siapa-siapa yang pasrah, yang ridho dengan kismatullah, yang senang dengan pembagian Allah, dikasih susah alhamdulillah, dikasih kaya kalau bisa alhamdulillah, punya anak baik alhamdulillah, punya anak jahat istighfar dan tafakur. Mungkin dulu ada kesalahan kita, selalu pasrah dengan ketentuan Allah. Fa itu kata Allah, aku akan cukupi kamu. Tapi lain fa'ilam salamtum, kalau kau gak mau pasrah dengan ketentuanmu, gak senang, tak kasih susah, datang ke paranormal. Buka usaha gak laku, datang ke paranormal. Umur 30 tahun gak laku, datang ke paranormal. Gak pernah senang dengan kismatullah, gak pernah ridho dengan kismatullah. Fataba'atuka fi ma turid. Aku akan bergelisah hatimu menjadi susah. Engkau di masjid tapi pikiranmu goyang. Engkau dulu dalam majelis sholawat tapi engkau gelisah kemana hatimu. Maka ayo pasrah dengan ketentuan Allah dan amalkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Habib Ali Al-Habsyi ditanya kepada murid-murid beliau, pada rakyatnya, kepada penduduk ya Habib Ali, ini orang-orang kampung pada gelisah, orang-orang kampung pada sedih. Sebab apa? Sebab mereka sedang mengalami kelaparan, musim paceklik, musim susah. Apa kata Habib Al-Habsyi? Min yaghdur min qalbin kadar wa adan wa la ma'i khairul khalqila jadul hasan. Bagaimana di hatiku ada susah, bagaimana di hatiku ada gelisah, bagaimana di hatiku ada kotoran. Aku gak punya galau, aku gak punya gelisah, aku apa? Kenapa? Karena di hatiku ada sebaik-baik makhluk jadul hasan, kakinya hasan, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin gelisah kita hilang, galau kita hilang, ayo perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kalau di dunia. Loh, sholawat kalau nanti di kuburan, Rasul sudah mengatakan man aktsara alayya min sholati fi hayatihi amarallahu ta'ala jami'a makhluqatihi ayastaghfirullahu ba'da mamatihi. Orang-orang yang memperbanyak sholawat kepadaku pada waktu hidupnya senang sholawat seperti kita ini. Insya Allah kita termasuk bagian daripada hadis ini.
tersebut setelah matinya. Jadi kalau kita senang sholawat ini, nanti kita di kuburan dapat bonus pahala. Mati silakan. Zohirnya yang mati, tapi rohaninya tidak mati. Kenapa enggak mati? Karena dia masih dapat kiriman pahala. Karena akhirat mati terputusnya amal kebaikan. Orang itu mencari kebaikan, mencari amal, tapi orang mati dapat kiriman kebaikan, dapat kiriman pahala, dapat kiriman istighfar. Sebab apa? Sebab sholawatnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo berbanyak sholawat, ayo senang sholawat. Dan sholawat ini Sahihul Muslim mengatakan ada 5. Wajib sholawat ada 5. Yang pertama dalam sholat, ini wajib sholawat. Kalau nggak dibaca sholawat nggak sah sholatnya, atau kurang 1 berarti sudah berdosa hidupnya. Wajib 17 kali dibaca sholawatnya, 9 kali ya, 9 kali dibaca kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua dalam kitab Mughni minimal seumur hidup sekali. Ada 5 aqwal, ada 5 qaul kewajiban sholawat. Yang pertama mengatakan Imam Syafi'i pada saat di dalam sholat hukumnya wajib. Yang kedua dia mengatakan wajibnya sholat minimal seumur hidup sekali. Yang ketiga dia mengatakan pada waktu di dalam majelis misal ini wajib bersholawat. Maka kata baginda Nabi, majtama al-qaum, tidaklah berkumpul kaum, tidaklah berkumpul umatnya baginda Nabi, fatafarraqa min ghairi sholatin alayya, kemudian dia pulang dari majelis tapi tidak bersolawat kepadaku, illa wa tafarraqa min nuzlin jibah, kecuali dia berpisah meninggalkan majelis itu, meninggalkan bau bangkai yang tidak sedap. Maka kepada orang kumpul dalam majelis, orang duduk dalam majelis, apakah majelis kebaikan, tapi nama Nabi tidak disebut di sana, nama Nabi tidak dibacakan di sana, sholawat tidak disebut di sana, maka sungguh majelis itu ia tinggalkan dengan meninggalkan bau bangkai yang tidak sedap. Na'udzubillah, subhanallah, min dzalik. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian kewajiban sholawat dalam doa. Aulia mengatakan wajib sholat dalam doa. Oleh karena Sayyidina Ali mengatakan daripada baginda Nabi bahwasanya kullu du'ain mahjubun, tiap-tiap doa itu terhalang akan sampai kepada Allah, enggak bisa dikabulkan sama Allah hatta yusolli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dibaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kewajiban salawat dalam satu kaul, kapan disebutkan nama Nabi wajib menjawabnya sekali saja minimal, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang tak kala disebutkan nama Nabi dia tidak mau jawab, ini orang yang rugi, ini orang yang celaka. Di saat Nabi pulang ke rumah, Aisyah sedang jahit, tiba-tiba jarumnya jatuh, gelap, nggak nampak. Maka Rasul masuk, tiba-tiba terang benderang, mata Sayyidah Aisyah langsung tertuju pada jarum. Ma ajwaka ma adya wa ma ajmal wajhaka ya Rasulullah. Alangkah terangnya, ma adwa wa ma ajmal wajhaka ya Rasulullah. Alangkah terangnya, alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah. Karena cahaya yang keluar dari wajah Rasulullah membuat jarum itu nampak terang benderang. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, fawailun liman lam ra'a wajhi yawmal qiyamah. Celaka orang nanti yang tidak bisa melihat wajahmu di hari kiamat. Dengan bertanya, ya Rasul, malam yara wajhaka yawmal qiyamah. Siapa yang nggak bisa melihat wajahmu di hari kiamat nanti? Apa kata baginda Nabi? Mereka orang-orang yang tatkala disebutkan namaku dia tidak mau berselawat kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan ketika dibangkitkan dari kubur, aktarukum alaiha sholatan akrabukum mini manzilatan yaumil qiyamah. Orang waktu dibangkitkan dari kubur, derajatnya dekat tidaknya kepada Rasulullah itu tergantung sholawatnya. Kita kalau ketemu habaib, ada acara besar, ada habib yang mulia, ribuan yang datang, kita mau jalan nggak bakal dapat. Bagaimana mau dapat habibnya di ujung? Orang yang awal banyak, berat bisa jalan habaib. Apalagi nanti kalau di yaumil qiyamah, triliunan orang, ada baginda Nabi, kita mau jalan nggak bisa, berat. Tapi orang-orang yang sholawat kata baginda
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan lagi waman sarrahu ayatullah wa huwa radin anhu. Barang siapa yang mau ketemu Allah dan Allah ridho kepadanya, nanti dari kiamat ketemu Allah, Allah ridho kepada kita, apa caranya? Fal yusir salat alayya, banyak-banyak salawat kepadanya. Ini keuntungan di akhirat luar biasa soalnya. Dan yang paling luar biasa lagi, ini untuk bapak-bapak jangan khawatir. Kalau kita nggak menikah dua jangan takut, yang sabar. Karena kata baginda Nabi, aktsarukum alayya sholatan aktsarukum azwajan. Jadi jangan malas nih. Di dunia nggak apa-apa istri satu, tapi di akhirat kata baginda Nabi, orang yang paling banyak sholatnya kepadaku itu yang paling banyak istrinya nanti di hari kiamat. Ya sekarang istrinya satu nggak apa-apa, tapi nanti di hari kiamat istri kita banyak. Dan nanti perempuan-perempuan itu nggak dibuat cemburu sama Allah, dibuat bergaul, nggak ada kayak dunia lagi. Kalau di dunia suami kita bawa madu asli pecah nih. Bahwa madu asli pecah lagi, tapi di akhirat nggak ada rasa cemburu. Allah sudah buat hati kita ridho dan senang dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Jadi untuk para suami-suami yang hari takut nikah dua, nggak apa-apa, ikhlas. Tapi jangan takut karena istri masuk neraka. Kalau takut karena istri jadi masuk neraka. Udah mau surga, oh bahaya nggak bahaya. Sholatmu 5 waktu, hajimu 2 kali, umroh tiap tahun, sedekahmu jangan tanya, zakat jangan dikeluarkan. Nah, surga itu istri berapa? 1. Enggak benar neraka. Kenapa? Kau takut sama istri nggak ada sama Allah. Makanya jangan sampai takutnya sama istri, takutnya sama Allah. Ini dahsyatnya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang mendapat kemuliaan dinaungi di bawah aras, orang-orang yang qalbuhum mu'allaqun fil masajid, orang-orang yang hatinya cenderung senang lengket gumantel di dalam masjid, rindu kepada masjid, kangen kalau nggak masuk masjid. Orang sekarang lebih rindu masuk mall daripada rindu masuk masjid. Ini kalau sudah kapan ya kamu lagi? Kapan ya kamu lagi? Hatinya mu'allaqnya kepada mall, nggak kepada masjid. Ciri-ciri orang mukmin itu dilihat daripada sering enggaknya masuk masjid. Karena kata Rasul, man ra'aitum ar-rajula ya'tadu bil masjid, kalau kamu lihat ada orang-orang yang senang yang membiasakan masuk masjid, maka fashhadu bil iman, saksikan mereka orang-orang yang beriman. Jadi kalau dengan orang beriman enggaknya ditengok itu senang enggak dia masuk masjid. Tapi kalau masuk masjid takut, masuk mall senang, perlu dipertanyakan imannya. Berarti masih separuh-separuh. Dan yang terakhir, orang yang dapat kemuliaan daripada aras yang Allah muliakan adalah orang-orang alladzina lam yatasibbah walidayhi, yaitu orang-orang yang enggak senang kalau orang tuanya dimaki-maki. Rasul tanya, ya Jibril, mana ada orang yang mau orang tua dimaki-maki? Ada. Siapa? Orang yang suka maki-maki orang tuanya orang lain. Artinya apa? Kita dilarang memaki-maki, melaknat orang lain, melaknat agama orang lain, melaknat nabinya orang lain. Karena itu namanya kita minta agama kita dilaknat orang lain, kita minta nabi kita dicaci orang lain, kita minta diri kita dimaki-maki orang lain. Maka jadilah orang-orang yang layinan, orang yang lembut, orang-orang yang pemaaf. Karena orang-orang yang semacam ini akan mendapatkan kemuliaan, dinaungi nanti di aras yang tidak dinaungan kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sehingga kita tidak ditambah sebanyak-banyak. Rasul naik aras mendapat perintah yang sangat penting karena 11:30. Bingung caranya nggak bisa lama-lama, mau lama nggak bisa, cepat kebingungan. Intinya Isra Mi'raj ini baginda Nabi mendapatkan perintah yang sangat penting yang menjadi mi'rajnya orang-orang mukmin, yaitu sholat 5 waktu. Maka jangan sampai ini sholat kita tinggalkan yang asalnya 50. Hikmahnya kenapa Allah berikan 50 kepada Rasulullah, kemudian tawar-menawar atas permintaan Nabi Musa alaihissalam, akhirnya jadi 5 waktu. Hikmah ini tidak lain dan tidak bukan agar kita umatnya mendapatkan kemuliaan. Meski sholatnya 5 waktu, tapi pahalanya seperti pahala 50 waktu. Ini cintanya Rasulullah kepada kita, ini rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Maka bersyukurlah kita, meski sholat kita 5 waktu, kita dapat kemuliaan, fadilah sholat 50 waktu. Dan jangan pernah tinggalkan dengan sholat, karena sungguh orang-orang yang tidak sholat matinya maaf jadi khinzir aswad, jadi apa namanya kalau bahasa anak-anaknya siapa, lomo-lomo hitam. Lomo-lomo itu apa ya? Celeng hitam, apa celeng tahu ya? Kalau bahasa kita namanya kalau di Bandung itu bagong hitam. Kalau bahasa Sundanya kiai. Itu kalau di Sundanya. Kalau kita namanya celeng, lomo-lomo, atau maafnya
wujud biasa. Kemudian dimandiin, dikafan, dikuburkan. Kalau nggak dikuburkan apa dibuka pocongnya. Kalau nggak dibuka malam bangkit jadi pocong kata orang-orang. Ini nggak benar. Nggak ada pocong itu nggak ada. Nah, jadi jangan takut sama pocong kan itu. Begitu dibuka tali pocongnya dihadapkan ke bumi balik jadi babi yang hitam. Tetap dikubur tanya anaknya. Syaf, ya Syaf, ayo amalika abuka. Amal apa yang dibuat bapakmu? Apa katanya? Ya Rasul, abi tadi ku sholat. Bapakku orang yang senang meninggalkan sholat. Maka Rasul, ya ashabi unduru, perhatikan kamu semua. Man taraka sholat idza mata yamudu kal khijril aswad. Orang yang meninggalkan sholat kalau matinya jadi babi hitam. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kalau tadi kata Imam Syafi'i kewajiban sholat itu sholawat ada dalam sholat, wajib yang lainnya kata beliau sunnah. Maka jangan sampai yang sunnahnya kita kerjakan, wajibnya kita tinggalkan. Sholawatan sergap, sunnahnya nggak tanggung, sholatnya nggak pernah. Ini yang bahaya. Ya, ibaratnya pakai apa namanya? Pakai sesuatu yang cantik, baju yang indah, tapi bawah nggak dipakai. Nah, ini orangnya orang yang aneh. Maka ayo jangan sampai sholat yang langsung Allah jemput Rasulullah untuk mendapatkan mandat ini, jangan sampai kita tinggalkan. Karena ini perkara yang sangat penting. Karena waktu sudah malam, tidak banyak yang kita sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat manfaat. Allah ridha kepada kita. Allah jadikan majelis ini majelis yang dapat mengundang mahabbahnya Rasul kepada kita. Majelis yang menjadikan sebab Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah, hamba-hamba yang dikuatkan imannya, hamba-hamba yang selalu berada di jalannya, dan menjadi hamba-hamba, menjadi umat yang mendapat syafaat daripada baginda Nabi fid dunya wa dunya wal akhirah ala hadiniya likulli salih al-fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.